yang gabung dengan Magnificat. Jadi tidak hanya pure MK, teman-teman dari luar yang tidak pernah masuk ke MK tidak dilarang untuk bergabung dalam paduan suara. Teman-teman dari Melaka juga ada. Kita dari Proki Katedral, kita keluar sedikit menuju Proki Tukuneno, Proki Fatumenau, Proki Fatuketi, Proki Nela, Proki Haliwen. Terus ini ada teman-teman dari Proki Sukumana, Proki Tarus dengan dari Semarang, paling jauh Semarang. Oke, lagu Bulan Meriah, aku sedang mendekati Bulan Meriah karena lagu di Lourdes. Iya, Min, benar. Di Lourdes di gua sunyi. Oh, hello guys, hello everyone, welcome back to the Total Lari Podcast. Podcast sama NTT. Ini tentunya Dobe Bapak, bukan Mama Desa. Kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang luar biasa, mewakili teman-teman yang memiliki suara yang dapat menggetarkan dunia dan juga akhirat. Kami persembahkan Kahoba. Selamat sore kakak. Terima kasih banyak sudah datang kakak sayang. Gimana kabarnya? Baik. Baik sekali. Kelihatan dari wajahnya ya, sangat bahagia ya. Kak Oba salah satu pendiri Magnificat ya, Magnificat Choir. Itu adalah salah satu grup nyanyian ya, grup vokal di Atambua yang paling besar itu. Bisa diceritakan awal mulanya pembentukan Magnificat ini gimana? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kami awal bentuk itu tahun 2011, tanggal 11 bulan 11. 11. Iya. Oh, mantap jiwa. Iya. Jadi awal sebelum kita bentuk, kita itu teman-teman yang OMK, kita OMK Katedral. Dan setelah kita lama, kita pokoknya sudah mau habis dari OMK, kita bentuklah satu paduan suara. Kita sepakat dengan teman-teman yang dulunya OMK, kita bentuk paduan suara yang disebut Magnificat. Kenapa disebut Magnificat? Karena pelindung dari gereja katedral itu kan Bunda Maria. Jadi kita ambil Magnificat artinya pujian kepada Bunda Maria. Oh gitu. Oh berarti Magnificat. Iya. Oh Magnificat ya. Iya, berarti sama seperti Magnum. Magnum itu tulisnya Magnum, dibacanya Magnum. Nah ya, betul. Berarti saya yang salah itu. Luar biasa. Berarti dalam Magnificat, ya benar. Itu ada berapa banyak jumlah anggotanya? Kita jumlah anggota yang tergabung dalam grup itu kita 58. Wow, banyak sekali. Iya. Itu dari, maksudnya itu semua pure OMK ataukah setelah dari OMK bubar langsung ada juga menjaring teman-teman dari luar untuk masuk? Jadi begini ya, OMK-nya tidak bubar. Oh, iya. Jadi teman-teman yang sudah lama di OMK, mereka tidak gabung lagi di OMK, jadi bentuk yang paduan suara. Jadi untuk kayak sekarang ada teman-teman yang masih aktif di OMK, mereka tetap ada yang gabung dengan Magnificat. Jadi tidak hanya pure OMK, teman-teman dari luar yang tidak pernah masuk ke OMK tidak dilarang untuk bergabung dalam paduan suara. Oh Jadi gitu. dia bebas untuk terbuka untuk umum. Oke. Dari sekian banyak jumlah anggota, semuanya memiliki pekerjaan ataukah langsung saja ya anak SMA, SMP itu semua bisa masuk? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kita anggota yang paling kecil itu ada SMP. Di SMP dia sudah mau masuk SMA itu paling kecil. Tapi kebanyakan itu yang sudah bekerja semua. Jadi kita mulai dari pertama LSM, ada yang teman-teman LSM, ada yang dokter, ada polwan, ada yang kerja di imigrasi, penyiar, ada teman-teman yang di bagian PKH, terus ada kesehatan, teman-teman dari kesehatan, terus teman-teman yang kerja lagi yang pekerja sosial. Wow. Begitu luar biasanya anggota-anggotanya. Sebenarnya itu sangat sibuk ya semuanya. Tapi gimana kakak mereka memanage waktu sehingga bisa Magnificat berjalan sudah 10 tahun ya? 11 tahun? 10 tahun. 10 tahun. Itu bagaimana caranya kakak? Oke, jadi begini kan awal kita masuk tuh kan teman-teman tahu bahwa di paduan suara ini kan kita masuk tidak digaji. Ini kan karena memang betul-betul yang kita punya kesamaan yang sama tuh sama-sama suka menyanyi. Jadi kita bentuklah satu paduan suara biar kita punya, maksudnya kita pembakat menyanyi itu kita tersalurkan. Jadi kita seperti begini, kalau teman-teman punya kesibukan itu tidak dipaksakan harus ikut setiap hari. Teman-teman yang tidak punya kesibukan boleh bergabung.
Jadi misalnya kalau kita macam mau tanggung, kita mau tanggung dikeluarkan jadwal oleh tim kepelatihan. Oh ini hari kita latihan jam 6, oke teman-teman ini ikut latihan saja. Pada hari H mereka tidak ikut tidak apa-apa karena mereka punya kegiatan. Jadi kita teman-teman tuh melihat dari jadwal kerjanya. Kalau pada saat kita tanggung mereka punya masa kerja, maksudnya jadwal kerjanya tidak mengganggu, mereka ikut. Kalau pas misalnya ada penyiar mereka pas siaran pagi atau sering, mereka tidak ikut. Tidak apa-apa. Atau guru mereka punya jam mengajar, tidak bisa ya tidak apa-apa. Berarti sudah diatur ya, sudah diatur. Berarti dalam magnifikan sikap ini berarti sudah ada tata kelolanya di dalamnya. Atau pure kakak mereka datang langsung bilang, ya kita nyanyi, langsung nyanyi saja. Atau memang sudah terstruktur dengan rapi badan-badan pengurus dalamnya. Oke, otomatis dalam maksudnya kita satu perkumpulan itu pasti harus ada badan pengurus. Maksudnya ada orang yang harus memang dipercayakan untuk membawahi teman-teman yang lain. Kalau kita pure kayak pergi begitu jadi berarti kayak tidak tertata. Berarti kan bisa pergi keluar masuk itu kan bebas. Kalau ini kan kayak kita tertata betul. Jadi ada badan pengurus. Dari badan pengurus itu kita ada tim penasehat. Tim penasehat berarti orang-orang yang terlebih dahulu menjadi koordinator. Berarti mereka kita posisikan sebagai tim penasehat. Mereka itu kan otomatis yang tahu bahwa dulu magnifikat itu mereka handle itu kemana. Otomatis kan kalau kita istilahnya kita badan pengurus keluar dari jalur, mereka punya hak untuk bagaimana bukan menunggu sih, tapi bagaimana memberikan masukan bahwa oh ini harus seperti begini, harus seperti begini. Terus di situ kan kalau kita satu badan pengurus itu kan harus ada seksi-seksi. Tidak mungkin kan pure badan pengurus yang harus urus dari A sampai Z kan tidak mungkin. Otomatis ada di situ ada beberapa seksi yang kita bagi, misalnya seksi tim kepelatihan, kerohanian, humas itu kita bagi kelengkapan. Jadi itu sudah ada seksinya, ada koordinatornya. Jadi misalnya kita ada kegiatan begitu masing-masing sudah tahu. Misalnya kerohanian, oh mereka punya tugas itu bagian mana? Misalnya, oh kita setiap bulan Mei itu kita adakan doa rosario berapa kali dalam satu bulan, atau jadwal kita kunjungan ke tempat-tempat rohani. Jadi sudah ada betul-betul yang dibagi. Jadi kayak tidak satu orang dia rampas yang lain itu tidak. Tapi kita saling membantu di situ. Seperti untuk pelatihan mereka saling. Kalau magnifikat yang luar biasa ini, teman-teman di dalamnya juga banyak orang-orang hebat dan lintas pekerjaannya juga berbeda-beda. Apakah semuanya itu dari Kabupaten Belu atau ada juga teman-teman dari misalnya paroki atau keuskupan ya? Apakah ada juga dan diterima ya atau tidak? Oke baik, terima kasih. Jadi kita ini untuk daratan timur ini kan ada dua keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Kupang dan Keuskupan Atambua. Atambua ini yang kita, yaitu Belu, Melaka, TTU. Kalau Keuskupan Agung Kupang, otomatis Kupang, Flores bagian? Tidak. Itu hanya Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan daratan timur. TTS. Mereka masuk dalam Keuskupan Agung Kupang. Jadi kalau untuk anggota itu kita bukan hanya dari Kabupaten Belu. Ada teman-teman dari Kabupaten otomatis Belu dengan sendirinya karena kita berdiri di Kabupaten Belu. Itu ada dari teman-teman dari Kupang, Kota Kupang, ada yang dari Semarang, paling jauh Semarang, ada Ibu Dokter, dari Semarang gitu. Jadi teman-teman dari Melaka juga ada yang tinggal di sini, ada. Jadi kalau untuk paroki kita mulai dari Proki Induk. Kan lebih banyaknya yang teman-teman gabung dari Proki, kita dari Proki Katedral, kita keluar sedikit menuju Proki Tukuneno, Proki Faturunau, Proki Fatuketi, Proki Nela, Proki Haliwen. Terus ini ada teman-teman dari Proki Sikumana, Proki Tarus dengan dari Semarang. Oh iya, tadi lupa satu dari teman-teman Keuskupan Semarang juga. Kan Dokter Mariani kan dari Semarang. Halo Ibu Dokter, di sini tugasnya? Iya, Ibu Dokter tugasnya sini. Dia dapat tugasnya di Lahurus. Oh, Lahurus, berarti juragan tomat. Jadi kita bukan hanya dari Proki Katedral saja. Kita dari beberapa Proki, terus ada lagi keuskupan 3. Tadi saya lupa, saya bilang 2, tapi kita sudah 3 keuskupan. Jadi dia tidak menutup kemungkinan untuk orang dari paroki lain atau dari keuskupan lain mau bergabung selama dia bisa menjangkau atau bisa berkumpul dengan teman-teman paduan suara, tidak dibatasi. Dari mana saja parokinya kita welcome. Jadi ini saya juga mau sampaikan bahwa dia awal bentuk kita baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada teman-teman dari agama lain gabung. Oh, mantap. Dari Muslim ada, dari Protestan ada. Ada Agi Cahyo. Oh iya, itu Muslim ya. Iya, Angki, terus ini ada Adi Tameon. Itu kita
beda keyakinan. Ya. Jadi pada saat macam kayak kita ada pelayanan di gereja mereka ikut. Kalau tahu lagu mereka nyanyi, kalau tidak pun. Tapi ini kan kita tidak paksa mereka harus tahu nyanyi, tidak. Intinya mereka mau bergabung. Karena di sini kan kita istilahnya dari hal-hal kecil kita mulai belajar tentang bagaimana kita bertoleransi. Jangan sampai karena kita di sini kan kita mayoritas Kristen, terus kita membersihkan diri seperti orang lebih, ini kan tidak. Tapi justru kita sebagai mayoritas itu kita yang bagaimana mengayomi teman-teman yang minoritas di sini. Benar. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bukan itu harus agama Katolik saja, tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman dari agama lain mau bergabung, boleh. Dan kita di sini kita tidak akan pernah memaksakan teman untuk masuk ke agama Katolik, tidak ada. Di sini diberikan kebebasan mereka untuk bergabung, mereka menjalankan ibadah mereka sesuai dengan ajaran mereka. Kita tetap pada agama kita. Jadi dia tidak yang kayak misalnya, oh ini jangan sampai kau gabung-gabung terus di situ selama kau masuk. Oh tidak. Di situ kita tidak mengajarkan seperti begitu. Karena selain kita teman-teman yang bergabung dalam paduan suara itu, mereka juga bergabung dalam komunitas-komunitas lain. Misalnya komunitas ada di sini komunitas Kompas. Itu teman-teman yang bergabung di situ itu kan itu bukan hanya agama Katolik, itu kebanyakan Muslim. Itu biasa kita melakukan kegiatan itu banyak agama Muslim, ada Hindu, itu ada banyak. Itu kita gabung di situ. Jadi dari situ tuh kita mulai belajar bahwa teman-teman yang gabung di sini itu maunya kita satu, kita sama-sama orang Belu. Di sini kita tidak yang membedakan agama dengan dia dari mana asalnya, ini tidak lagi. Seperti kayak paling jauh itu Dokter Maria. Itu kita tidak pernah membedakan oh dia ini orang Jawa begini, tidak. Bahwa dia sudah di sini berarti dia cinta Belu. Orang sampai tinggal di Belu berarti dia sayang Belu, makanya dia datang di Belu. Kalau dia tidak punya perasaan terhadap Belu, cinta Belu, dia tidak akan tinggal di sini. Jadi kita berpikir berarti Belu itu punya sesuatu lebih. Maka orang jauh itu datang di sini dan dia bagaimana bisa berkumpul dengan kita itu sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi agama teman-teman dari agama lain. Mereka tahu bahwa ini perkumpulan ini kebanyakan orang muda yang beragama Katolik. Tapi mereka mau tanpa ada paksaan itu berarti kita punya daya tarik. Daya tarik bukan berarti kita tarik untuk masuk kita bukan, tidak. Tapi kita punya daya tarik bahwa mereka tahu oh yang teman-teman ini kalau kita bergabung dengan mereka itu kita belajar bagaimana saling menghargai satu sama lain. Misalnya kalau di gereja atau di masjid atau apapun diajarkan oleh petinggi agama bahwa di sini juga kita bukan mengajarkan hal yang dibuat oleh pemimpin agama, tapi kita menyampaikan sesuai kita. Bahwa saya awam, saya umat, sampaikan hal-hal yang memang punya kapasitas saya sampaikan itu tidak bahagia sebagai umat. Jangan menggurui orang pada saat kita berbicara, orang berkumpul dengan kita menggurui, kita melebihi jadi pemimpin agama, tidak boleh. Omong kemampuan kau, maksudnya kau punya tupoksi sebagai apa, kau omong yang gitu, tidak boleh lari. Kadang kan apa yang kita omong itu akan menjadi bumerang buat kita punya diri dan organisasi yang kita pimpin. Jadi bicaralah sesuatu yang bisa kau tanggung jawab. Misalnya saat diundang seperti ini, saya bicara sesuai topik. Saya tidak akan bicara keluar atau menjelekan salah satu, misalnya saya paduan suara, saya menjelekan paduan suara. Minta maaf, saya tidak punya hak untuk menjelekan salah satu, karena semua orang berani bentuk sesuatu, berarti semua orang itu sudah punya persiapan dan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Seperti kami ini kan sudah bentuk lama, bukan berarti kami akan hebat dalam segala hal. Otomatis kami punya kekurangan dan kekurangan kami itu kami harus penuhi dari mana? Kami belajar dari teman-teman yang bentuk yang lain. Kenapa mereka punya minat? Ini kita harus belajar di situ. Oke. Karena alter ego ambiscus res ya. Merupakan diri saya yang lain. Betul. Iya, kita tentang agama juga, maksudnya kita tuh ritusnya berbeda tapi tujuannya sama. Betul. Kepada yang di atas. Jadi itu kita makanya cara kita berdoa, cara kita menyampaikan itu mungkin beda. Tapi tujuan kita tuh sama. Pokoknya tujuan kita tuh Tuhan. Tidak ada kita menuju tujuan yang lain, tidak ada. Hanya pada saat kita menyampaikan, kita punya cara berdoa, semua itu yang beda. Kata-kata mungkin apanya yang sedikit beda, tapi tujuan seperti yang Bapak bilang sama Tuhan. Dan semuanya akan kembali dalam tanah. Tidak ada yang anak juga yang dibakar ya. Oh iya. Betul. Itu juga kembali ke ritus. Ya. Tapi semuanya tujuannya satu, yaitu demi memuliakan yang di atas. Nah, saya tahu kakak dari grup kakak mereka yang choir yang luar biasa ini biasa berdoa tuh keliling rumah anggota ya. Nah, itu saya pernah dengar itu. Dan itu pada saat masa pandemi juga berlangsung dengan sangat hikmat. Jumlah anggotanya juga tertata dengan rapi. Karena beberapa kali saya melihat post dalam sosial medianya juga. Itu sebenarnya memang panggilan dari dalam diri atau kewajiban dari setiap anggota untuk hadir gitu. Oke, jadi kan doa rosario ini kan sebelum teman-teman tergabung dalam sini kan dari kecil kita sudah diajarkan bahwa setiap bulan Mei dan Oktober ini kan kita doa rosario.
Jadi teman-teman kita kan teman-teman yang dari bagian kerohanian sudah bagi jadwal begitu. Jadi teman-teman misalnya mereka punya kesibukan atau mereka harus berdoa dengan lingkungan atau dengan keluarga, berarti otomatis mereka sampaikan, oh hari ini saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman. Jadi kayak kita bukan yang harus wajib sekali, tidak. Kan ini kita doa ini kan masing-masing orang datang menyampaikan dia punya rasa syukur semua. Jadi tapi kami bersyukur bahwa teman-teman semua tuh kayak rasa memiliki sekali terhadap paduan suara tuh sangat tinggi walaupun tidak dibayar. Jadi teman-teman ini kan apa sih yang gila? Sekali lu datang nyanyi, datang berkumpul, terus ada pelayanan di sini dan di situ tanpa digaji, mereka mesti mau. Itu hanya karena kebersamaan, terus memang hobi bernyanyi juga. Tapi kebersamaan yang pada akhirnya membawa juga sukacita dan juga ya tentunya keuntungan juga ya kakak. Betul. Karena sekarang kakak mereka sudah terlepas dari OMK, tapi tetap di bawah naungan gereja. Well, ketika kakak mereka sudah di luar, benefit, keuntungan apa saja yang kakak mereka berhasil raih sejauh ini? Oke, ini jadi kalau misalnya kami dari paduan suara, maunya itu bagaimana kita coba bukan keluar dari gereja. Kita ini maunya coba tidak bergabung dalam OMK, tapi kita tetap bagian dari gereja. Jadi kalau ditanya tentang benefit atau apapun itu tuh maunya ya sama saja, dia tidak terlalu yang ini. Mungkin di situ kita bagaimana coba lebih mandiri. Bagaimana kita bisa maunya anak-anak muda yang berkumpul tuh coba bagaimana kita maunya kalau kita dengan bergabung dengan organisasi yang sedikit besar, baru kita sudah tahu bahwa itu organisasi ini kan dia sudah ada orang-orang hebat di dalam sebelum kita masuk. Jadi kita otomatis ikut dia punya itu. Tapi bagaimana kita bentuk sendiri itu kita berawal dari awal. Jadi itu bagaimana kita mengendalikan diri atau memanage kita punya diri dan orang lain itu kan dengan sendirinya kita harus belajar. Dan itu mungkin salah satu poinnya bahwa kita belajar dari nol sampai kita bisa bertahan begini lama itu merupakan satu poin yang bagus. Belajar dari nol, dari awal sekali. Kuda-kuda apa yang kakak mereka tanamkan dari kakak mereka sebagai founder dari kita bisa bilang grup vokal terbesarnya Kabupaten Belu? Apa sebenarnya inti yang kakak mereka tanamkan sehingga ya sejauh sudah 11 tahun ini menjelang 11 tahun ya harapan bisa sampai lebih dari 11 tahun. Apa itu yang menjadi kiat-kiat dari kakak mereka sebagai founder itu untuk ya kemudian setelah kami yang senior semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak orang masuk. Apa itu kiat-kiat sebenarnya dari kakak? Jadi dari awal kita bentuk paduan suara ini kan kita bukan untuk cari satu keuntungan atau bagaimana kita misalnya merajakan diri kita pada saat orang-orang masuk yang baru masuk kita bahwa oh lu junior, saya senior, itu tidak ada. Di situ saat lu masuk menjadi anggota berarti kita sama. Walaupun lu umur kecil atau umur begini kita masuk sama. Hanya begitu kita hanya saling menghargai bahwa orang yang lebih dewasa, orang itu sudah saling menghargai kan otomatis tanpa diajar, otomatis dari dalam rumah kan sudah diajarkan. Jadi dia mungkin kalau sampai teman-teman bisa bertahan itu mungkin hanya karena rasa kebersamaan, kepedulian satu sama lain. Di sini bahwa kita tidak hanya pada saat senang atau kita berkumpul pada saat hura-hura itu kita kumpul dan ada untuk itu, tidak. Dari pokoknya kita teman-teman yang mengalami kesusahan, senang apapun kita ada di situ. Kita selalu mendukung mereka. Jadi mereka berpikir bahwa oh ternyata saya itu saat bukan senang saja saya punya teman banyak. Ternyata saat saya terpuruk punya saya ada teman-teman yang menopang saya. Selain keluarga ada teman-teman dari paduan suara. Jadi mungkin dengan rasa karena saling topang atau saling menghargai, saling memiliki, maka kita bisa bertahan sampai sekarang. Bukan karena hebat satu dua orang, tidak. Kalau hebat satu dua orang itu bukan namanya organisasi kita perkumpulan itu bukan, itu mungkin satu perusahaan bisa. Tapi kalau organisasi yang tanpa dibayar dan sampai bertahan sampai sekarang itu berarti memang hanya rasa kekeluargaan, kebersamaan yang ada, makanya bisa bertahan sampai sekarang. Yang utamanya kenyamanan ya. Iya, otomatis nyaman. Kalau tidak nyaman ini tidak lama orang. Kalau orang sudah nyaman, dia biar mau berkumpul setiap hari pun dia tetap. Baru dalam core yang kakak mereka pimpin sekarang itu kumpulan orang-orang hitsnya Kabupaten Belu. Amin. Dan itu kita sangat tahu bagaimana track record mereka di kabupaten ini. Apakah mereka tidak merasa bahwa ya barang ini tidak membawa keuntungan maksudnya secara finansial, tapi saya dengan kesibukan saya notabene jam terbang mereka untuk bekerja di dunia entertainment untuk menghasilkan banyak uang, apa sebenarnya yang kakak dan teman-teman mereka tanamkan dalam diri? Apakah hanya sekedar bilang, oh iya
karena kita sudah saling sayang, kita satu visi dan misi, jadi kita harus bertemu setiap hari, membuat jadwal, ataukah ada hal lain yang mengikat kakak mereka lebih dari sekedar ya kita berkumpul bersama itu? Jadi kalau untuk yang itu, saya rasa kayak awal saya sampaikan bahwa ini kan sudah jelas tidak digaji. Kenapa sampai teman-teman ini punya kesibukan yang begitu padat, mereka masih mau bergabung? Itu mungkin yang saya bilang, itu hanya karena kebersamaan. Itu yang membuat teman-teman tuh merasa nyaman. Jadi kalau kita pikir yang sampai bilang digaji atau apapun, kalau teman-teman yang merasa tidak nyaman, itu otomatis akan datang 1-2 kali dan pergi. Dan di situ kan kalau kita sebagai senior, bukan berarti kita mengharapkan sekali harus disanjung setiap kali, tidak. Makanya kebetulan kita sebagai pendiri dan orang yang lama di situ kan kita tahu pokoknya susah senangnya saat kita mempertahankan ini paduan suara itu. Pada saat teman-teman datang sebagai orang baru itu, bagaimana kita merangkul mereka. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang bahwa kenapa eksis sampai sekarang, itu bukan berarti tidak pernah ada masalah. Otomatis namanya kita manusia, apalagi berkumpulnya orang banyak, pasti ada saja masalah. Tapi masalah itu sebagai apa, motivasi untuk kita. Kenapa sampai terjadi seperti begitu, sebagai suatu pelajaran bahwa saya ternyata harus begini supaya ke depan itu jangan terjadi. Kalau mau tetap solid harus seperti begini. Jadi kalau bilang mulus-mulus terus juga tidak, pasti ada salah, maksudnya sedikit kesalahan pasti ada. Tapi bagaimana kita mencari jalan keluar atau solusinya biar kita tetap kompak. Biasanya masalahnya apa itu kalau dalam grup seperti ini? Enggak apa-apa. Kayak kita salah paham macam kayak jadwal atau keterlambatan, itu kan otomatis. Atau misalnya kayak sudah ditentukan jadwal untuk ini harus tepat. Kalau datang tidak ini kan manusiawi. Kayak kalau datang duluan pasti akan ini kenapa kamu sudah datang sampai terlambat begini? Padahal kan jadwal jelas. Jadi, itu kan otomatis pasti kita salah paham sedikit, tapi bukan salah paham yang sampai yang ini tidak. Itu kan tinggal sampaikan begini. Jadi seperti pokoknya orang bilang bumbu-bumbu dalam satu organisasi itu seperti begitu. Kalau tidak ada bumbu yang sedikit ini, kita tidak tahu ini manis atau pahit kan. Betul. Orang yang membuat itu gampang, tapi mempertahankannya itu yang susah ya. Dan sekarang kakak mereka sudah mempertahankan, ya maksudnya membuat ya core sebesar ini, maksudnya seeksis 11 tahun ini, itu kan memang sangat susah ya. Dan kakak mereka sudah melewati 1 dekade ini dengan sangat luar biasa. Dan ya gereja juga bersyukur karena dari naungan gereja juga muncul anak-anak hebat ini, daripada cari alternatif lain, minum mabok, berkelahi dan lain sebagainya. Karena saya lihat dalam grup kakak mereka, saya ingin mengucapkan magnificat. Sangat susah ya, mungkin lidah saya kurang digoyang. Kita takut salah nanti kemudian saya dituntut lagi dari kakak mereka. Itu gereja juga bersyukur karena karena kakak mereka sekarang banyak juga ya teman-teman yang lainnya membuat core kecil. Itu juga berkat dari kakak mereka. Bagaimana rasanya menjadi seorang pionir? Maksudnya dalam grup kakak mereka menjadi pionir untuk teman-teman yang memiliki tujuan yang sama juga untuk memuji Tuhan, tapi dengan cara menyanyi begitu. Itu gimana rasanya? Oke, jadi begini, misalnya ditanya sebagai pionir, maksudnya ini terlalu yang apa, kita kayak seperti orang. Tapi memang kenyataannya di Kabupaten Belu hanya kakak mereka sendiri saja. Ini. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang lain bentuk paduan suara, bentuk grup-grup, itu bukan merupakan, maksudnya kayak kita yang awal-awal itu kita bersyukur bahwa ternyata teman-teman ini bagus, punya niat untuk bentuk satu paduan suara atau grup untuk memuji Tuhan. Ini kan lebih bagus daripada mereka duduk di pinggir jalan dan buat sesuatu yang istilahnya ini bukan hanya menyusahkan warga, tapi juga menyusahkan juga orang tua. Yang kalau lebih baik mereka bentuk begitu kan bagus. Jadi itu bukan sebagai suatu saingan atau apa. Ini kan kita saat puji Tuhan ini kita tidak bersaing. Kita puji Tuhan ini kan misalnya seperti ada Roma mengatakan bahwa saat kita bernyanyi di gereja itu kita bukan berlomba, tapi kita bagaimana mengantar umat itu untuk mempersiapkan diri menerima Tuhan. Jadi bernyanyilah tidak usah yang merasa bersaing. Kalau ada orang yang merasa bersaing dengan kamu saat bernyanyi, berarti orang itu perlu belajar banyak. Bahwa saat kita bernyanyi di gereja itu bukan untuk kita lomba. Kita lomba itu kalau pure kita berlomba, misalnya kami baru-baru ikut tes perawi, itu masing-masing kita bagaimana menunjukkan kita punya kemampuan. Di situ boleh memang itu kita bertanding atau bersaing karena kita dinilai. Dan pada saat itu kita harus tahu siapa juara, siapa tidak, dan itu baru kita tahu ini saya memang betul-betul lawan. Walaupun kita sebenarnya di luar tidak
jadi musuh, tapi saat kita naik di tempat pentas, kita untuk sementara kita lawan, kita saingan untuk bagaimana merebut hati para penonton dan dewan juri. Tapi saat kita di gereja kita semua sama. Puji Tuhan, tidak ada orang yang boleh dihebat di situ. Mantap. Saya merasa berbicara dengan ya mungkin bakalan ya kita tidak tahu ya. Kakak mungkin bakal menjadi pemimpin di kabupaten ini. Hopefully karena diri memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa dan kerendahan hati itu yang utama. Dari kerendahan hati yang dapat membawa magnifikat. Ya Tuhan, semoga mereka tidak marah. Magnificat choir sampai sekuat ini. Well, melihat fenomena kita anak-anak di Kabupaten Belu ini yang cenderung ya lebih bagus kita poya-poya, kita minum-minum 35.000, kita langsung duduk lingkar, Mabora, Taso, Tai, Sopi itu, tidak usah ditesor lah, memang kenyataannya kayak gitu. Gimana sebenarnya dari perspektif seorang pendiri founder dari Magnificat ini, gimana itu dari Kak Obat? Oke. Jadi ini kita bicara bahwa namanya anak muda, dia berpikir sekarang adalah dia harus fun saja, dia senang-senang saja, dia belum berpikir tentang yang orang lain berpikir. Kalau lu sekarang lu begini terus, esok suatu lu tidak berpikir apa akan terjadi dengan lu. Karena anak muda dia berpikir sekarang tuh masa saya untuk senang-senang dulu. Lebih baik saya buat dulu. Saya jangan dipaksa untuk harus buat begini. Kan ada anak muda yang berpikir begitu. Itu mungkin didukung. Ini bukan orang tua mendukung, tapi didukung dengan fasilitas. Oh iya. Kalau fasilitas disediakan kan kadang anak muda berpikir, saya fasilitas tempat, saya harus berpikir apa? Saya tidak perlu berpikiran ini kan, saya fasilitas disediakan. Itu bukan berarti orang tua tidak sayang. Sebenarnya orang tua sayang. Mereka memberikan fasilitas karena tanggung jawab orang tua itu bagaimana membahagiakan anak-anak. Tapi anak-anak ini yang sebenarnya menggunakan fasilitas itu harus baik dan benar. Jangan sampai kita kebetulan saya lahir dengan orang tua yang punya kemampuan finansial bagus, ya sudahlah. Saya senang-senang, happy-happy. Bolehlah namanya anak muda. Kita tidak boleh katakan mereka harus seperti begini. Jangan. Karena mereka proses pertumbuhan. Biarkan mereka maksudnya melakukan apa yang mereka suka. Cuma kita harus maksudnya tahu hal apa yang harus anak muda itu saya buat. Saya punya batasan, tidak boleh saya buat melebihi batasan saya sebagai anak muda. Itu yang tidak boleh. Misalnya kalau dia mau minum-minum, sebenarnya kalau minum yang ini bolehlah. Anak muda di begini minum tidak apa-apa, tapi minum terkontrol. Kalau minum sampai duduk di jalan dan buat kekacauan itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Tapi kalau sampai kita kekang sekalipun tidak boleh. Namanya anak muda itu dia tidak boleh yang terlalu dikekang. Itu kalau dia terlepas satu kali dia lebih rusak. Iya. Nah dia tidak. Tapi bagaimana kita ajak dia? Jadi ada orang bilang begini, kalau kita mau masuk di bagian orang anak muda, buatlah dirimu menjadi anak muda. Hobinya apa buatlah seperti begitu. Tapi setelah kau masuk di situ kau juga jangan rusak. Maksudnya tapi bagaimana kau pelan-pelan, oh teman, dia begini. Sehingga mereka namanya anak muda itu kalau kita ajar dia, kita memotivasi dia akan berubah. Dia tidak mau berubah, dia otomatis mau berubah. Itu tergantung dari kita yang ini. Iya. Jadi kalau macam kayak bicara tentang Magnificat, jadi kalau Magnificat itu sama, jadi seperti itu. Jadi ada teman-teman yang masuk, kita seperti begitu. Kita saling omong, tidak melebihi, maksudnya saya lebih menggurui, tidak boleh. Makanya di situ kita seperti sharing. Kita sharing. Ada hal-hal tertentu yang memang kita harus tegas, ada hal tertentu yang kita tidak boleh terlalu yang membuat diri menjadi karena koordinator, kita membuat diri menjadi atau kita pengurus, kita membuat sesuatu sesuka kita, itu tidak boleh. Ini kan bukan kita punya perusahaan, ini kan satu organisasi yang kita bentuk sama-sama. Kalau hanya ada badan pengurus, saya tidak mungkin untuk itu. Kan ada teman-teman yang banyak. Jadi di situ juga bagaimana kita saling menghargai saja. Jadi kalau untuk anak muda saya maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya kalau orang tua ini kan dia mungkin sayang sudah sampai memberikan fasilitas apa semua ini kembali kepada anak-anak. Jadi mungkin kaitkan nih kalau apa kita bertemu ya kita sampaikan itu, bukan berarti kita saat ketemu mereka minum kita langsung pergi frontal ya. Bilang oh tidak boleh nanti kan dia atau kita memangnya ada merugikan apa. Kita tidak boleh seperti itu. Pada saat kita mau masuk mereka kayak dari awal, masuklah menjadi diri mereka, bergabung dengan mereka. Setelah kenal mereka punya watak dan sifat, baru kita punya tujuan yang kita mau itu baru kita sampaikan mereka. Namanya otomatis itu teman-teman itu akan mendengar. Walaupun tidak terima kita 100%, 50% mendekati itu mereka ini. Kalau orang sudah mendengar apa yang kita sampaikan, pelan-pelan dia akan berubah. Itu otomatis dia akan berubah.
Sama seperti sekarang saya sedang mendengarkan kakak tuh luar biasa sekali. Seriously, itu memang kenyataannya. Magnifikat begini luar biasa. Apakah sudah berafiliasi dengan pemerintah atau dalam tanda kutip memiliki fasilitas juga yang ditawarkan oleh pemerintah karena dari niat baik sama seperti tujuan awal Magnifikat yaitu memberdayakan masyarakat Kabupaten Belu, terkhususnya anak-anak muda supaya jangan salah jalan. Apakah sudah ada perhatian khusus dari pemerintah ataukah memang sudah disodorkan Magnifikat untuk ikut dalam pemerintah tapi kakak mereka merasa oh cukup kami biar sendiri saja. Dari kakak mereka gimana? Oke, jadi kalau untuk apa pemerintah, jadi kayak kerjasama, tangan kontrak Iya. tidak ada. Oke. Kita mesti berdiri sendiri, Hmm. tapi misalnya dukungan dari Iya. pemerintah itu kita pernah, kita kayak butuh teman-teman yang misalnya kayak kita mau apa rekaman di sini, itu kita butuh misalnya laptop atau ada teman-teman yang misalnya mereka yang kerja itu hanya menggunakan fasilitas dari pemerintah. Itu kita misalnya kita pakai, tapi kita tidak tanda tangan dalam bentuk kontrak, tapi kita misalnya dukungan, kita memberikan dukungan terhadap pemerintah itu ada. Itu kita misal apa baru-baru kemarin kita ada diminta untuk nyanyi di kegiatan PKK, ibu PKK kemarin. Jadi kalau yang misalnya support, ya pemerintah otomatis akan mensupport segala kegiatan yang dibuat oleh anak muda. Mau kita minta ataupun tidak, otomatis dengan sendiri. Dan harusnya. Kan namanya ini kan kita semua anak muda ini kan kita warga Belu. Mau tidak mau pemerintah tetap mendukung kita. Tidak harus kita, maksudnya tidak mendukung kita ini tidak harus dalam materi. Tidak perlu, tidak harus dalam materi. Dalam saling mendukung kita saja, misalnya, oh ya teman-teman ini bagus, tetap harus mempertahankan ini. Itu maksudnya suatu motivasi buat kita. Kalau kita mengharapkan harus pemerintah itu mendukung kita dengan materi terus ini kan bukan kita sendiri di Belu ini. Ini begini banyak orang ini pasti memerlukan perhatian dari pemerintah. Kalau pemerintah memberikan dukungan kita dengan support yang ini saja cukup. Itu saya rasa suatu perhatian buat kita. Kalau kita terlalu menuntut, oh pemerintah ini kasihan juga. Pemerintah ini kan bukan hanya khusus untuk kita 1-2 orang. Pemerintah ini harus perhatikan begini banyak orang ini. Kalau satu ini kan maksudnya tidak bagus juga. Terus kita kayak paduan suara. Kita paduan suara ini murni betul-betul yang orang-orang yang tidak ada urusan dengan politik atau apapun itu. Jadi pada saat misalnya ada mau apapun itu tuh, kalau misalnya satu orang, misalnya saya hadir di situ, itu saya diundang misalnya saya pribadi, ya saya sendiri, saya tidak bawa paduan suara. Saya tidak mau sampai orang berpikir oh paduan suara ini istilahnya ditopang atau didukung oleh ini. Kita tidak mau. Kami hadir di sini nih murni betul-betul kami anak Belu yang betul-betul apapun pemimpinnya, apapun kegiatan yang dia buat, itu kami mendukung. Kami tidak mau yang istilahnya benar sekali itu. Saya sangat bahagia sekali bisa share dengan kakak kayak gini supaya kita lebih tahu lagi tentang Magnifikat yang sudah sampai 11 tahun ini. Dari semuanya ini, pesan yang ingin kakak utarakan untuk anak-anak muda di Atambua ini, terlebih dengan platform Magnifikat yang sangat luar biasa dengan jumlah viewers dan followers baik Instagram, Facebook maupun YouTube-nya sangat banyak. Itu memang kami lihat TikTok-nya juga sangat luar biasa karena banyak sekali selebgram di situ. Apa poin yang ingin kakak bagikan untuk anak-anak di Kabupaten Belu supaya ya tidak 100% sama dengan kakak mereka, tapi ada hal positif, hal baik yang bisa ditiru dari grup vokal kakak mereka. Gimana? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ini untuk teman-teman anak muda di luar sana, pokoknya punya kemampuan atau punya keinginan membentuk suatu grup atau paduan suara atau apapun itu, pada saat mau membentuk itu kita jangan berpikir dulu bahwa oh ini nanti takutnya begini begitu. Jangan, buat dulu, maju dulu. Kalau misalnya ada tantangan itu merupakan sebagai awal untuk kita bagaimana memaju ke depan. Jadi itu kita jangan langsung mundur. Jadi buatlah sesuatu itu, jangan berpikir orang di belakang kita nanti akan berpikir begini, berpikir begitu. Karena mau menjadi orang yang sukses atau orang yang punya kemampuan lebih itu, dia tidak yang instan. Dia perlu proses. Jadi saat kita gagal itu merupakan awal kita untuk bagaimana kita bangkit lagi. Jadi tidak usah yang khawatir. Kalau kami Magnifikat itu sampai dengan usia 11 tahun lebih itu bukan hal yang gampang. Ini kalau usia anak ini 10 tahun itu menjelang mendekati usia remaja. Jadi itu bukan hal yang gampang. Itu pasti otomatis ada saja hal-hal yang menghalangi atau menghambat. Tapi di situ bagaimana kita saling mendengar, saling menghargai.
Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau punya kemampuan, punya bakat dalam hal tertentu, tampilkan, buatkan sesuatu yang beda, otomatis teman-teman akan disukai banyak orang dan teman-teman akan menjadi pionir atau teman-teman akan menjadi contoh untuk anak muda yang lain. Oh, Kak Oba, bagaimana cara untuk menjaring anak-anak muda masuk dalam Magnificat ini? Bagaimana? Apakah ada standar tersendiri? Atau memang langsung, kakak saya ingin masuk, kakak langsung bilang terima? Atau ada kualifikasi tertentu? Oke, jadi pada saat ini kan ini orang sudah tahu ini grup atau ini paduan suara ini kan orang sudah tahu ini. Oh ini paduan suara ini untuk nyanyi. Otomatis orang sudah tahu. Kadang kan orang berpikir begini, oh ini saya masuk di sini nih harus dites dulu. Oh iya, benar. Yang paling utama di sini nih adalah bagaimana paling utama adalah pokoknya lu mau dilatih. Pokoknya kita masuk di situ tuh jangan berpikir yang takut dulu, oh ini kan orang sudah masuk lebih banyak ini takut nanti ditanya seperti Tidak tahu baca not. Semua yang masuk di situ awal itu memang tidak sehebat dan sepintar yang bisa sekarang. Semua itu berawal dari nol. Ada orang-orang tertentu yang memang sebelum dia masuk di situ memang dia sudah bisa baca nol, sudah bisa berlatih. Ada yang betul-betul memang dia tidak, dia belajar dari nol. Dia belajar dari nol. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung itu kita tidak punya satu kayak penilaian, ini tidak ada. Dia tidak ada penilaian. Memang teman-teman niat mau bergabung dan ingin bersama dengan teman-teman untuk bernyanyi puji Tuhan, boleh bergabung. Dan di situ juga kita macam teman-teman tidak bisa bernyanyi, mereka punya keahlian misalnya di bidang musik, mereka di bidang situ. Itu tidak, jadi kita tidak ada kualifikasi, maksudnya ya tidak ada penilaian tertentu untuk mereka mau gabung. Yang lu gabung lu harus begini dulu, tidak juga. Ini paling utama itu karena memang dia mau, intinya bahwa dia mau gabung dulu. Dia mau gabung dan dia mau berbagi dengan teman-teman yang di dalam, itu sudah merupakan satu poin untuk dia bisa bersama teman-teman kita. Jadi tidak ada kayak nilai-nilai tertentu, tidak ada seperti itu, tidak ada. Berarti yang terbuka untuk umum ya. Jadi teman-teman yang berada di atas anak-anak muda datang memuji Tuhan itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan gabung dalam Magnificat yang luar biasa ini. Jadi anak-anak muda ganteng itu, bawalah kegantengan dan kecantikan Anda itu pada porsi yang pasti. Daripada Anda pergi micet atau Anda open BO dan lain sebagainya, memang bergabung untuk memuji Tuhan ya. Kui bene kanat bistora ya. Benar ya? Sekali lagi terima kasih banyak Kak Oba. Tuhan berkati. Semoga jangan saja 1 dekade, tapi 2, 3 sampai seterusnya. Dan menjadi lebih banyak lagi orang-orang hebat supaya menjadikan Kabupaten Belu lebih bersinar lagi. Terima kasih banyak Kakak. Kita akan bertemu lagi. Terakhir kali, tolong berikan kami satu tembang lagu untuk kami melihat dan mendengarkan suara manis dari salah satu founder dari Magnificat Choir ini. Silakan. Ini tantangan ya. Kalau misalnya pertanyaan atau seperti itu saya lebih gampang daripada saya. Harus. Ini adalah challenge. Pokoknya ini paling bahaya. Kalau saya itu biasa nyanyi, ini kan kayak kita kroyok. Kalau koreli kita nyanyi kayak kroyok ya, kita rame-rame. Haleluya. Kalau kita sendiri-sendiri ini sepenggal saja kataku saya. Oke, lagu apa? Lagu apa saja? Gereja? Boleh lagu apa ya? Ini apa ya? Lagu di Lourdes, pokoknya lebih gampang ya. Oke, lagu Bulan Meriah, kita mendekati Bulan Meriah, karena lagu di Lourdes ya. Iya, benar. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah